Nah, dia sempat tanya, "Bang, hati-hati ya di atas," katanya. "Banyak-banyakin berdoa." Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ekoy di channel Markoy. Oke, dalam video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika saya pertama mendaki di Gunung Manglayang, yang ada di Jawa Barat. Oke, sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kawan-kawan atau kalian subscribe di channel Markoy ini. Dukung channel ini supaya kita lebih giat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Oke, ini cerita atau pengalaman pribadi saya yang memang banyak keanehan, dan di situ saya ada kayak apa ya, yang disesatkan lah intinya kayak gitu. Dan ini cerita true story ya, kisah nyata yang saya alami di tahun 2016. Oke, langsung saja. Singkat cerita, saya dan adik saya berencana untuk mendaki gunung, yaitu di Gunung Manglayang. Dan memang pas saya diskusi sama adik saya, sempat bingung mau mendaki gunung kemana, soalnya kan kita pemula. Singkat cerita, saya diskusi sama adik saya, terus nggak lama kemudian dapat tuh gunung yang bakal kita daki, yaitu Gunung Manglayang yang ada di kota Bandung. Singkat cerita, kita berangkat jam 9 pagi, dan tentunya dapat izin dulu dari orang tua. Kita jalan jam 9 pagi. Singkat cerita, nyampe base camp di kaki Gunung Manglayang itu sekitar jam 1 siang. Perjalanan biasa saja, lancar, gak ada kendala apapun. Dan saya berangkat sama adik saya itu pakai motor. Perjalanan pakai motor dan berdua. Nah, di sana udah nyampe base camp, kita regis. Nah, di sana kita kan rencana berdua naik itu, kita ngejar sunrise kan, berarti pagi. Ya udah, singkat cerita, saya rencana di sana bangun tenda di kaki Gunung Manglayang, yaitu di bawah. Dan di sana memang bagus pemandangannya, tanahnya datar, pohon-pohon pinus pada tinggi dan bagus, indah. Nah, saya sama adik saya rencana di sana ngecamp. Singkat cerita, tenda udah jadi, dan mungkin itu sekitar jam 4 sore kalau nggak salah, jam 4 sore. Nah, singkat cerita, kita masak-masak, kita makan, ngopi-ngopi, nyebat sama adik saya. Hepan lah gitu, asik, ngobrol biasa, hepan, gak ada kendala apapun. Nah, gak kerasa waktu itu udah malam, udah jam 8-an lah, setengah 8, jam 8 gitu. Nah, kita mutusin buat tidur, dan besoknya kita naik buat ke puncak. Nah, singkat cerita, pagi tiba, tepat jam setengah 4 pagi, sebelum subuh saya bangun. Dan di sana saya bangunin adik saya. Kebetulan adik saya masih tidur. Nah, saya bangunin, kok bangun, udah jam setengah 4, ayo kita naik biar nggak ketinggalan ini sunrise. Nah, otomatis adik saya kebangun,
Entah kenapa pas adik saya bangun, adik saya kelihatan sangat pucat. Gak kayak sebelumnya pas masak-masak gitu, pas kita nyebat ngobrol asik have fun biasa. Waktu jam setengah 4 pagi itu pas bangun adik saya kelihatan pucat. Dan yang lebih herannya, adik saya ngomong kayak gini tiba-tiba, "Bang, badan kok lemes ya, pusing, gak kuat jalan. Mending abang jalan sendiri aja ke puncak. Saya di sini jagain tenda." Saya heran dong, loh malam kok biasa aja, asik, have fun, gak ada apa-apa, sehat-sehat. Tapi kok pas waktu mau nanjak, mau berangkat ke atas, kok kelihatan pucat, mungkin sakit gitu. Saya heran dong. Nah di sana saya nggak pikir panjang, saya bilang sama adik saya, "Oh ya udah, istirahat aja dulu di sini, nggak apa-apa, nggak ikut nanjak, abang sendiri aja. Kamu jagain tenda aja dulu." "Oh ya udah." Nah di sana saya berangkat tuh, karena adik saya nunggu di bawah ya, di kaki Gunung Menglayang. Nah di sana saya berangkat sendiri. Kebetulan, ini saya lupa, kebetulan pas sebelum ke base camp, di warung-warung kan suka ada center gitu, center yang mungkin yang kecil. Nah sebelum ke base camp saya beli dulu center. Nah ketika saya pas nanjak sendiri, pas mau nanjak, kebetulan saya pertama ya, mungkin pemula, jadi belum tahu jalurnya arahnya mana, posnya berapa, nggak tahu pokoknya. Nah di sana kembali ke center. Nah saya ambil center di carrier saya keluarin center. Yang lebih bingungnya itu center baru loh, tapi kok kenapa pas waktu mau dinyalain gak nyala, mati total. Saya bingung. Saya buka, baterainya masih baru. Ya otomatis kan saya juga bingung, toh center beli baru kok nggak nyala. Ya mungkin saya nggak mempermasalahin itu ya udahlah, mungkin jelek kali senternya, ya udah. Nah di sana senter saya masukin lagi ke dalam carrier. Kebetulan saya bawa korek api gas 2 biji, dan yang paling saya sangat membantu itu korek gas itu kan ada lampunya, lampu kecil yang warna putih. Kebetulan korek gas itu ada, dua-duanya ada lampunya. Ya udahlah, tanpa pikir panjang saya gunain sebisa mungkin buat pencahayaan, buat saya naik, lihat jalan, lihat jalur ya dengan pencahayaan dari korek gas tersebut. Singkat cerita, saya jalan, saya udah masuk ke pokoknya saya lupa lah namanya gitu ya, mungkin karena memang pemula jadi belum tahu jalur-jalurnya namanya apa. Saya jalan nelusurin pohon pinus. Nah udah pohon pinus itu langsung ke hutan. Nah pas hutan itu saya lihat pakai korek gas yang lampu kecil itu sampai kayak gini 2, ya mungkin minim lah pencahayaannya gitu, nggak terlalu kelihatan. Nah di sana saya di tengah-tengah perjalanan sempat ketemu sama pendaki, mungkin yang lagi turun, yang udah dari atas dan turun. Dia kalau nggak salah ada 5 orang, 1 cewek 4 cowok. Nah salah satu pendaki itu papasan sama saya. Dia nanya, "Bang dari mana?" "Dari ini," kata saya, "dari Purwakarta."
Dia nanya lagi, rombongannya pada kemana? Kok sendirian, berani banget, katanya. Ya saya jawab, saya berdua sebenarnya bang, cuman adik saya nunggu di tenda karena adik saya lagi sakit. Oh gitu ya bang. Nah dia sempat tanya, bang hati-hati ya di atas, katanya, banyak-banyakin berdoa. Nah di sana langsung saya, ya udahlah, ya memang kita sebagai tamu kan, ya memang harus banyak-banyakin berdoa, mungkin buat selamat sampai puncak. Nah singkat cerita, saya jalan, sempat saya nunggu di Batu, kalau nggak salah Batu itu dataran, pokoknya datar, ada batu, terus nggak ada pepohonan sih, jadi kayak pepohonan masih kecil-kecil gitu. Terus ke sananya baru pohon-pohon pada gede-gede. Nah di sana ada salah satu batu, saya nunggu di batu itu. Kenapa saya nunggu? Karena saya di sana nggak tahu jalur kan, mau arah mana nih. Ya udah saya inisiatif buat nunggu pendaki yang naik. Mungkin ya saya dulu berpikiran, ya saya nggak tahu jalur, terus ya udahlah nunggu pendaki aja dulu, siapa tahu ada yang naik. Nah gitu. 30 menit saya nunggu, nggak ada sama sekali pendaki yang naik. Berarti itu jam 4 ya, jam 4, oh enggak, jam 4, jam setengah 5 lah, setengah 5 sampai setengah 5 saya nunggu, nggak ada para pendaki. Singkat cerita, ya udahlah, daripada lama nggak ada pendaki juga yang naik sendiri aja, naik kan. Nah sana naik, saya naik. Nah di sana saya naik, jalan terus. Udah saya nelusurin, pokoknya saya ada jalur pokoknya jalur tanah yang bekas pijakan para pendaki, saya ikutin karena saya memang dulu nggak tahu jalur. Saya ikutin. Nah di sana sempat saya, daripada saya nyasar kan, saya bawakan tali rapiat, saya potong, saya ikat di dahan pohon buat tanda. Jadi kalau misalkan saya udah nyampe puncak, balik lagi ke bawah, ya saya ikutin tanda itu, tanda tali rapia itu yang ditali di dahan pohon. Nah di sana saya jalan, saya tandain, terus saya jalan terus. Itu jam 5 ya, perjalanan ke atas sampai pertengahan itu jam 5 kalau nggak salah, berarti setengah jam saya jalan. Jam 5 tiba-tiba saya kaget, saya ketemu sama tanda yang saya tandain sebelumnya. Sontak di sana saya, astagfirullahaladzim, kok ketemu lagi sama tanda yang saya tandain tadi ya. Di sana saya bingung, duh ini gimana, apa mau diem di sini, apa lanjut jalan gitu. Di sela-sela saya nunggu, tiba-tiba di atas itu nggak tahu hewan, nggak tahu apa, pokoknya di atas pohon itu kayak yang pus gitu, kayak bayangan hitam tapi kayak nembus pohon-pohon gitu, kayak pus, gitu. Saya kaget dong, astagfirullahaladzim, itu apaan? Ya saya mikir positif aja, ya mungkin itu kera kayak apa, lutung ya, nggak apa-apa lah. Tapi setahu saya, pas saya lihat sedikit, itu bukan hewan, tapi nggak tahu apaan. Ya udah, di sana saya nggak pikir panjang. Singkat cerita, saya hiraukan, saya jalan lagi dengan nggak tahu jalur itu. Saya jalan. Sempat saya juga berdoa, ya Allah mudah-mudahan dikasih kelancaran buat naik ke puncak. Saya berdoa dulu.
Nah, singkat cerita, Di part selanjutnya.